Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai Indonesia gelap. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahidah Alenur Hakimah dengan NIM akhir 046. Dan saya, Trisa Nova dengan NIM akhir 056. Jadi di sini kami akan membahas mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Lalu kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah Indonesia kaya akan sumber daya, namun menghadapi krisis di berbagai bidang masyarakat seperti krisis ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lingkungan memperburuk kondisi masyarakat. Sehingga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan sebagai respon atas tekanan ekonomi dan pemborosan anggaran. Landasan permasalahannya yaitu dari yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat ada banyak dan juga beragam. Lalu yang kedua, ada kurangnya efektivitas program, di mana tanpa pengelolaan anggaran yang baik, program atau kegiatan yang dijalankan bisa tidak efektif. Kemudian ada kurangnya transparansi dan pengawasan, yaitu proses pengelolaan anggaran yang manual atau kurang diawasi berpotensi menimbulkan penyimpangan. Lalu berikutnya ada resiko pemborosan anggaran, di mana penggunaan anggaran tidak efisien, sehingga dapat menyebabkan pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Kemudian ada kebutuhan akan pengukuran kinerja. Jadi diperlukan metode yang dapat mengukur efisiensi antara input dan juga output agar anggaran benar-benar bermanfaat. Kemudian adanya tantangan adaptasi teknologi, yaitu perlunya penerapan teknologi digital seperti e-budgeting untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi pada pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada permasalahan di sektor ekonomi, di mana yang pertama ada gelombang PHK. PHK massal sejak awal tahun 2005, terutama di industri tekstil. Yang kedua ada penurunan ekspor akibat masuknya barang impor murah yang menurunkan daya saing produk lokal. Permasalahan yang kedua ada deflasi dan daya beli, di mana deflasi sebesar 0,09% pada Februari tahun 2025. Fenomena langka dalam 25 tahun terakhir. Yang kedua, ada penurunan daya beli masyarakat, memperlambat konsumsi, dan memperberat tekanan ekonomi. Permasalahan yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas, di mana yang pertama pertumbuhan ekonomi melambat dan kurang mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua, ada risiko meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Sehingga upaya pemerintah ialah resiliensi ekonomi, program stimulasi ekonomi, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Berikutnya, ada di bidang sektor politik. Permasalahannya atau isu utamanya adalah kenaikan pajak dan efisiensi anggaran, di mana pemerintah menaikkan PPN jadi 12% yang semulanya itu adalah 11%. Di mana untuk memperkuat penerimaan negara dan mengelola utang, namun dengan kenaikan PPN ini menimbulkan kekhawatiran soal daya beli dan dampak ekonominya. Yang kedua ada Kongres PDI Perjuangan, di mana Kongres jadi sorotan karena Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai KPK sebagai tersangka dan absennya Presiden Jokowi sehingga jadi momentum evaluasi arah partai. Yang ketiga ada polarisasi politik, di mana perbedaan politik makin tajam, menciptakan sekat antara sosial dan menghambat dialog, di mana ini berisiko pada stabilitas politik dan sosial. Selanjutnya itu ada tantangan demokrasi, di mana yang pertama ada kemunduran kualitas demokrasi. Demokrasi dinilai menurun, kebebasan berekspresi dibatasi, dan dinasti politik makin berkembang dan menghambat persaingan bebas.
Yang kedua ada refleksi reformasi, di mana adanya kekhawatiran reformasi dibajak oligarki, sehingga manfaatnya bagi rakyat minim dan masa depan demokrasi dipertanyakan. Akan dibawa kemana arahnya? Selanjutnya, Lalu yang selanjutnya ada di itu peran generasi muda, yaitu di usia 16 sampai 30 tahun, yang jumlahnya itu adalah kurang lebih 70 juta jiwa di Indonesia. Jadi kunci Indonesia Emas 2025 melalui penguasaan teknologi, pelestarian seni, dan penguatan nilai sosial budaya. Lalu tantangan ketimpangan sosial yaitu dengan kemajuan teknologi termasuk AI meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperlebar ketimpangan, terutama di daerah yang tertinggal akses pelestarian budaya di era modern, yaitu globalisasi menantang pelestarian budaya lokal. Revitalisasi seni dan tradisi penting untuk menjaga identitas nasional. Jadi, diperlukan revitalisasi nilai-nilai budaya. Pemerintah dan masyarakat berupaya menghidupkan kembali gotong royong dan nilai lokal yang mulai memudar akibat individualisme itu didorong aktif dalam pembangunan sosial budaya melalui program komunitas untuk pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang berikutnya ada di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan itu pengaplikasiannya dari kebijakan ini yaitu dengan pemangkasan anggaran pendidikan seperti pemotongan signifikan yang berdampak pada BOS, PIP, dan KIP. Kemudian sama di daerah yaitu kualitas pendidikan yang menurun serta disparitas akses pendidikan yang semakin lebar. Kemudian upayanya yaitu dengan optimalisasi distribusi anggaran berbasis kinerja, kemudian ada juga penguatan sistem pendidikan jarak jauh dan digitalisasi. Lalu yang berikutnya, selanjutnya permasalahan pada sektor pengelolaan sumber daya manusia, di mana kebijakan strategisnya yaitu implementasi kebijakan kelautan Indonesia Jilid 2, di mana perkiraannya adalah tahun 2025 sampai dengan 2045, di mana targetnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tantangannya keamanan laut, di mana yang kedua ada biaya logistik tinggi dan infrastruktur belum merata. Upaya yaitu MNEK 2025, yaitu penguatan kerja sama internasional. Yang kedua ada pengembangan pelabuhan dan logistik. Selanjutnya, pada sektor militer, di mana yang pertama ada efisiensi anggaran sebesar 26,9 triliun, di mana pemangkasan belanja barang dan modal tidak menyentuh belanja pegawai. Prioritas dari militer tersebut adalah fokus pada pemeliharaan dan kesejahteraan personel. Tantangan yang dihadapi ialah tetap menjaga kesiapsiagaan di tengah anggaran terbatas. Strategi yang diberikan ialah yang pertama pemangkasan kegiatan tidak urgent dan pengawasan ketat penggunaan anggaran. oke, kita lanjut ke sektor hukum. Yang pertama, ada dampak efisiensi anggaran. Terbatasnya fasilitas pengadilan, yaitu
itu akan akan terjadi penumpukan kasus. Lalu terbatasnya program e-court dan e-litigation. Kemudian tantangannya di sektor hukum ini adalah menurunnya akses masyarakat terhadap keadilan. Kemudian terhambatnya reformasi hukum. Lalu upaya yang dilakukan yaitu dengan optimalisasi e-court dan restrukturisasi anggaran. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan lembaga internasional untuk reformasi hukum. Kemudian ada sektor etika masyarakat. Perubahan etika masyarakat itu seperti muncul budaya hemat, akuntabilitas sosial juga meningkat. Kemudian tantangannya yaitu ketimpangan akses layanan publik, persaingan sumber daya memperbesar jurang sosial. Lalu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat jaringan sosial masyarakat, mendorong transparansi pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada sektor generasi muda, di mana dampak langsungnya ialah pemangkasan anggaran berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran tinggi, skill gap melebar. Upayanya ialah yang pertama, dorongan inovasi sektor digital dan startup. Yang kedua, reformasi pendidikan berbasis keterampilan di masa depan. Yang ketiga adalah peningkatan investasi di infrastruktur digital. Selanjutnya ada analisis permasalahan, di mana terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah yang pertama, penghematan anggaran negara. Yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Yang ketiga, menurunkan pemborosan anggaran. Kekurangannya ialah yang pertama adalah ancaman penurunan kualitas layanan publik, ketimpangan sosial dan ekonomi melebar, dan yang terakhir adalah ancaman stagnasi pembangunan daerah terpencil. Lalu, inovasi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan ini yaitu dengan penerapan PPP untuk infrastruktur atau P3, lalu digitalisasi birokrasi dan layanan publik, lalu yang terakhir bisa dilakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Lalu kesimpulannya yaitu efisiensi anggaran itu membawa tantangan sekaligus peluang. Indonesia harus memperkuat inovasi, digitalisasi, kemitraan strategis, serta reformasi birokrasi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi keuangan atau anggaran dengan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.